membawa tongkat dan pergi. Berencana untuk pergi memetik kelapa untuk menghilangkan dahaga. Mungkin karena kelaparan terlalu lama sehingga tubuh lemas. Setelah 2 kali mengejek, semuanya sia-sia. Daisy meledak dalam sekejap. Menghadapi kekalahan berturut-turut, Daisy kelaparan, langsung marah dan berteriak. Rasa putus asa dan sedih meledak pada saat ini. Namun keputusasaan tidak berhenti di sini. Mungkin karena Daisy makan terlalu banyak kerang laut, dia muntah dan diare. Malamnya, Daisy merasa lemah dan tubuhnya tidak bertenaga. Dan sekarang menghadapi risiko dehidrasi. Setelah melewati malam dengan susah payah pada hari ke-9, mencari air tawar masih mendesak. Saat mencari di pulau, menemukan sebuah kemeja. Sepertinya dia mendapat kesepakatan bagus lagi. Tanpa ragu, langsung dibungkus dan dibawa pergi. Tanpa sumber makanan, hanya bisa bertahan dengan kelapa. Saat itu, Daisy lelah, lapar, dan pusing. Masih disertai dengan mual yang terus-menerus. Merasa bahwa bisa kehilangan nyawa kapan saja jika terus begini. Setelah memikirkannya sejenak, untuk memastikan tantangan berjalan lancar, Daisy membuka kotak pertolongan pertama dan memakan 2 tablet antibiotik. Saat waktu berjalan hingga hari ke-11. 1 hari. Saat waktu berjalan hingga hari ke-11. Pagi-pagi sudah mendapat kabar baik. Malam tadi, kerang sudah terisi penuh air hujan. Mengumpulkan air tawar sebanyak 2 liter. Minum air tawar lagi, rasanya sungguh menyegarkan. Setelah beberapa hari kelaparan, wajah Daisy kembali berseri-seri. Kemudian melanjutkan eksplorasi di pulau. Berbeda dengan kambing liar yang ditemui sebelumnya. Kali ini hanya menemukan beberapa ubi liar. Setelah digali, ternyata umbinya mirip kentang. Kandungan karbohidratnya membuat daging sapi terlihat kalah. Menggali sejumlah besar ubi. Dibawa pulang untuk dimasak dengan bahan lain yang ditemukan. Pisau itu dipotong menjadi irisan tipis yang tebal. Kemudian dijemur di atas batu. Dalam sekejap waktu, segera mencicipinya. Rasanya renyah dan gurih. Aroma segar, lezat, pedas, dan harum. Setelah beberapa suap, merasa kembali dalam kondisi puncak. Berbalik dan membuat perangkap ikan dari botol plastik. Melemparkan sedikit daging kerang sebagai umpan. Kemudian melemparkannya ke dalam air. Dalam sekejap waktu lagi, segera memeriksa perangkap. Saat diperiksa, ternyata berhasil menangkap beberapa ikan remah. Awalnya ingin memanggangnya sebelum dinikmati. Namun tubuhnya membutuhkan protein dengan mendesak. Karena kelaparan, akhirnya harus makan sashimi. Karena sangat lapar, langsung memakan ikan beserta duri. Setelah kelaparan selama beberapa hari, akhirnya makan makanan yang layak. Setelah makan dan minum kenyang, Daisy mencari kayu kering untuk mencoba menyalakan api lagi. Namun setelah bekerja keras sepanjang sore, akhirnya dia membuat alas yang diperlukan untuk menyalakan api. Sepertinya dia hanya bisa melanjutkan besok. Saat waktu berjalan hingga hari ke-13, dia bahkan tidak makan cakwe atau bakpao pagi itu. Dia menggosok-gosok dengan keras. Tak lama kemudian, percikan api yang diidamkan akhirnya muncul. Dia segera meletakkannya di dalam serat api yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan adrenalin Daisy terus